wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan agar kalian semua bisa tetap belajar dalam masa pandemi seperti sekarang ini ya. Dan tentunya kalian juga harus tetap semangat. Seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa ya. Terima kasih ketua kelas. Baiklah, setelah berdoa, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, apakah ada yang tidak masuk atau hadir semua hari ini? Alhamdulillah jika hari ini semuanya hadir. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian sudah tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Coba yang tahu angkat tangan ya. Baik, di sana Intan. Coba sebutkan materi apa yang kita akan bahas pada hari ini. Betul sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai laju reaksi. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ibu harap sebelum kita memulai belajar, tadi malam kalian sudah membaca-baca buku mengenai materinya hari ini ya. Jadi, dalam kegiatan belajar hari ini akan berjalan dengan lancar dan baik. Baik, langsung saja lanjut pada kegiatan inti, yaitu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ibu akan menampilkan sebuah video untuk kalian. Coba kalian analisis ya. Bagaimana sih atau apa sih yang ditampilkan dalam video tersebut? Coba kalian amati kedua gambar berikut ini. Ada kembang api dan ada besi yang berkarat. Ada dua macam reaksi. Nah, yang pertama yaitu reaksi pembentukan kembang api dan yang kedua yaitu reaksi perkaratan besi. Menurut kalian, reaksinya lebih cepat yang mana? Tentu reaksinya lebih cepat yang pertama, yaitu terbentuknya kembang api. Dari kedua contoh ini, kalian bisa mengamati, ternyata reaksi-reaksi kimia itu ada yang berlangsung sangat cepat dan ada yang berlangsung sangat lambat. Alhamdulillah, kita semua sudah menonton videonya ya. Jadi bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa menganalisis mengenai video tersebut? Oke, jadi gini ya anak-anak. Ternyata terdapat reaksi kimia yang berlangsung cepat dan juga yang berlangsung lambat. Nah, kira-kira berlangsung cepat dan berlangsung lambat itu terdapat faktor yang mempengaruhinya apa tidak? Oke, ternyata ada ya. Tentunya ada, tentu ada faktor yang mempengaruhi berlangsungnya laju reaksi tersebut. Nah, dari sini apakah kalian sudah tahu mungkin faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Oke, jadi belum ya. Apakah ada yang ditanyakan? Yang ingin kalian tanyakan mengenai video tersebut? Baik. Dimas, bagaimana? Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Dimas. Jadi anak-anak, dalam suatu reaksi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi tersebut. Nah, kira-kira timbul pertanyaan apa tidak? Apa saja sih faktor itu? Nah, oke, hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Kita bahas satu persatu. Oke, sebelum itu ibu ingin membentuk 4 kelompok di dalam satu kelas ini. Nanti salah satu perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk mengambil LKS yang sudah ibu siapkan ya.
Lalu ibu beri kalian waktu 30 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Setelah 30 menit berlalu, perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dan silahkan bergiliran mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Apakah bisa dipahami? Oke, sekarang silahkan kalian kumpul dengan kelompok kalian masing-masing ya. Alhamdulillah dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Menurut Ibu, semuanya sudah bagus dan sudah dapat menjelaskan faktor-faktor sesuai dari kelompoknya masing-masing ya. Yang kelompok 1 yaitu pengaruh konsentrasi, kelompok 2 suhu, lalu kelompok 3 luas permukaan, dan kelompok 4 katalis. Jadi untuk lebih jelasnya, Ibu akan menerangkan lebih detail agar kalian juga bisa memahaminya, oke? Jadi begini ya anak-anak, laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk. Contohnya adalah A plus B menjadi C plus D sebagai produknya. Berlangsungnya laju reaksi bisa terjadi secara cepat ataupun lambat, tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Seperti contoh pada video tadi ya. Jadi proses kembang api itu berlangsung cepat, sedangkan proses perkaratan pada paku itu berlangsung lambat. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, apa saja sih faktornya? Ada yang sudah tahu? Seperti di tugas kelompok kalian tadi. Nah, yang pertama yaitu konsentrasi. Konsentrasi reaktan merupakan salah satu faktor laju reaksi yang memiliki perbandingan lurus terhadap laju reaksi. Ketika semakin tinggi suatu konsentrasi, maka semakin banyak molekul bereaksi yang tersedia. Nah, dengan demikian, kemungkinan bertumbukannya antar partikel bereaksi akan semakin besar, sehingga menyebabkan kecepatan reaksi semakin meningkat. Oke, kesimpulannya jadi gini, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Gitu ya. Lalu, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini adalah suatu contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu paku yang berada di luar rumah yang terkena udara panas ataupun air hujan akan lebih cepat mengalami perkaratan dibandingkan paku yang berada di dalam rumah. Jadi begitu ya anak-anak. Penjelasannya, paku yang berada di luar rumah akan lebih cepat berkarat dibandingkan paku yang berada di dalam rumah. Hal itu karena apa? Yaitu karena besarnya konsentrasi reaktan yang bersentuhan langsung dengan paku. Nah, dalam hal ini konsentrasi reaktan yang dimaksud yaitu air hujan ataupun udara panas ya. Sehingga perbedaan konsentrasi tersebut menyebabkan paku yang berada di luar rumah akan lebih cepat mengalami perkaratan dibandingkan paku yang berada di dalam rumah.
Baik, selanjutnya yaitu faktor yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh juga memiliki peranan yang sangat penting, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel bereaksi, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Nah, karakteristik kepingan yang direaksikan juga turut berpengaruh dalam laju reaksi, ya. Yaitu semakin halus kepingan maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sedangkan semakin kasar kepingan tersebut maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Lalu, Bu, contohnya apa? Nah, contohnya yaitu pengecetan pagar rumah yang terbuat dari besi. Nah, pengecetan ini dilakukan agar besi lebih tahan dari karat. Proses pengecetan pagar besi adalah salah satu contoh untuk memperkecil atau bahkan menghalangi bidang sentuh permukaan besi di pagar dengan udara ataupun air hujan yang ada di sekitarnya, sehingga proses terjadinya laju reaksi pada besi sebagai bahan dasar pagar akan terhalangi untuk terjadi selama masih terdapat lapisan cat yang menghalangi besi. Oke, lanjut pada faktor yang ketiga seperti kelompok 3 yang tadi sudah mengerjakannya, yaitu apa? Suhu. Benar. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif untuk bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi juga akan semakin sering. Nah, hal tersebut menyebabkan apa? Yaitu menyebabkan laju reaksi semakin besar. Lalu berlaku untuk sebaliknya. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel tak aktif bergerak, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai yaitu pada proses pelarutan gula atau garam. Gula atau garam akan lebih cepat ketika menggunakan air panas dibandingkan air dingin pada proses pelarutan. Baik gula ataupun garam, penggunaan pelarut air yang memiliki suhu lebih tinggi. Nah, dalam konteks ini panas ataupun hangat, ya. Jadi air yang panas ataupun hangat akan cepat dibandingkan ketika kita menggunakan air dingin. Mengapa ketika kita beli minuman di warung-warung itu gula terlebih dahulu kan dilarutkan dengan air, ya, sebelum ditambahkan dengan es. Nah, jadi di warung-warung itu gula dilarutkan dengan air dahulu untuk mempercepat laju reaksi, untuk mempercepat gula larut dalam suatu air tersebut. Setelah terdapat faktor konsentrasi, luas permukaan, lalu yang ketiga suhu, dan yang terakhir adalah betul sekali kelompok 4 yaitu katalis. Nah, katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi, tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Nah, contohnya yaitu pada proses pembuatan roti. Adonan akan ditambahkan ragi agar cepat kalis. Penggunaan ragi dalam proses pembuatan adonan roti adalah salah satu contoh penggunaan katalis dalam proses percepatan pembentukan adonan kue yang kalis dan mengembang. Namun, selain membuat adonan menjadi mengembang ataupun kalis, fungsi ragi dalam pembuatan produk roti antara lain
dapat mematangkan dan mengemukkan gluten sehingga adonan dapat menangkap gas karbon dioksida yang dihasilkan pada pembuatan roti. Jadi begitu ya anak-anak. Dari penjelasan Ibu tersebut mengenai laju reaksi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, apakah kalian masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Silahkan. Oke, alhamdulillah jika kalian sudah memahami penjelasan dari Ibu. Lalu, baiklah, kesimpulan dari materi hari ini adalah laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah yang pertama yaitu apa? Konsentrasi, kedua luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga suhu, dan yang keempat adalah katalis. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup ya untuk penjelasan materi pada hari ini, yaitu penjelasan mengenai laju reaksi serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, Ibu ingin kalian mengerjakan soal di buku paket halaman 57. Nah, setelah itu kalian bisa kumpulkan terakhir besok ya, pada jam 8 di ruang guru. Apakah bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti di awal tadi, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, serta bisa terekam baik di memori otak kita semua ya. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.